Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil ya ikhwah. Masih dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran di Markaz Dirasat wal Ma'lumat Al-Quraniyah. Nanul an mazilna fil kalam an tartibi suril Quran wa ayatihi. Masih pembahasan tentang urutan surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ada dua pendapat dalam masalah ini yang berkaitan dengan tartib suaril Quran. Apakah penyusunan surat-surat Al-Quran itu bersikap tauqif dari Nabi atau berdasarkan ijtihadnya para sahabat? Yang kita ambil kemarin pendapat yang rajih bahwasanya tartib suaril Quran merupakan tauqif dari Nabi SAW berdasarkan 4 dalil yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Sekarang kita ambil dalil dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tartib suaril Quran bijtihadin minas sahabah. Ijtihad dari sahabat. Nah, atau bisa buka di halaman 73. Wakila inna tartiba suaril Qur'ani bijtihadin minas sahabah. Pendapat yang kedua bahwasanya urutan surat-surat Al-Quran itu dibuat berdasarkan ijtihad dari para sahabat. Istidlalan bihadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalil mereka adalah hadisnya Ibnu Abbas annahu qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ma hamalakum ala an amittum ilal anfal wa hiya minal mathani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in faqarantum bainahuma wa lam taktubu satran bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Utsman berkaitan dengan penyusunan mushaf di kala itu atau jam'ul Quran itu. Apa yang membuat engkau untuk menggabung antara Al-Anfal dengan Al-Bara'ah? Surat At-Taubah maksudnya. Wahiyya minal mi'in. Ya, dua surat ini Bara'ah ini bagian dari surat Al-Mi'in. Al-Mi'in itu kemarin kita katakan adalah surat yang jumlah ayatnya sekitar 100 ayat. 100 lebih atau 100 kurang sedikit. Faqarantum bainahuma. Ya, engkau menggandeng antara keduanya. Ya, walam taktubu satron, dan engkau tidak menulis pembatas antara kedua surat tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim antum letakkan ya, dan kalian jadikan surat At-Taubah ini bagian dari As-Sab'ut Tiwal. Ya, ingat ya bahwasanya Sab'ut Tiwal itu adalah 7 surat yang pertama atau 8 kalau kita gabung Al-Anfal dengan At-Taubah, dari Al-Baqarah dan seterusnya sampai At-Taubah. Nah, menurut Ibnu Abbas ya, Baro'ah itu harus dipisah dari Al-Anfal. Ya, Al-Baro'ah itu nama lainnya dari surat At-Taubah ya. Al-Baro'ah itu harus dipisah dari surat Al-Anfal. Nah, maka Ibnu Abbas nanya kepada Utsman, Utsman, kenapa engkau gabung antara Al-Anfal dengan Al-Baro'ah? Ya, ya, Al-Baro'ah itu bagian dari Al-Mi'in. Ya, kenapa digabung dengan yang Sab'ut Tiwal? Ya, Sab'ut Tiwal itu yang jumlah ayatnya banyak ya. Yang 7 surat yang pertama itu. Maka Al-Baro'ah nggak masuk ke situ dia. Ma hamalakum ala dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Apa alasannya wahai Utsman? Ya. Qala Utsman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mimma yati alaihi zamanu yanzilu alaihi minas suwari dawatil adad wa kana idza unzila alaihi syai' yad'u ba'da man yaktubu indahu yaqulu du'u hadha fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha wa yanzilu alaihi al-ayat fayaqulu du'u hadhihi al-ayati fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha wa yanzilu alaihi al-ayat fayaqulu du'u hadhihi al-ayata fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha wa kanatil anfal min awaili ma unzila bil Madinah wa bara'ah min akhiril Quran. Nah, dalil dari Utsman adalah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW ya dalam masa turunnya wahyu itu dalam satu kali ya dalam waktu yang berdekatan maksudnya kadang turun surat yang jumlahnya banyak. Maksudnya surat yang ayatnya banyak-banyak turunnya sekaligus dalam waktu yang berdekatan.
Dan Nabi SAW kalau turun suatu ayat kepada beliau, maka beliau akan memanggil para penulis wahyu. Ya, di antaranya Zaid bin Thabit. Dan Nabi akan mengatakan kepada mereka, letakkan surat ini, ya, al-da'u hadza fi suratil lati yudkar fiha kata wa kata. Letakkan ayat ini di surat yang ada menyebutkan tentang ini dan itu. Artinya disesuaikan berdasarkan apa? Berdasarkan temanya. Ya, tentang apa itu? Oh, ayat ini temanya ini. Oh, mana ayat yang tema sama? Gabungkan ke situ. Nah, sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Dan surat Al-Anfal ini diantara surat-surat yang pertama kali turun di Madinah. Wa baro'ah min akhiril Quran. Dan sebaliknya surat Al-Baro'ah itu termasuk akhir-akhir yang turun dari Al-Quran. Ya, artinya, ya, yang pertama turun di Madinah sama yang terakhir turun di Madinah. Berarti kan terpisah kan? Fakanat qissatuha syabihatun bi qissatiha. Nah, meskipun dia terpisah, kenapa saya gabung? Alasan Utsman adalah karena surat Al-Anfal dengan surat ya Al-Baro'ah itu kisahnya mirip. Ya, kisahnya mirip. Fagubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin lana annaha minha wa dhanantu annaha minha. Nah, ini syahidnya di sini. Maka kubida Rasulullah, wafatlah Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu dan beliau belum menjelaskan kepada kita apakah surat Al-Baro'ah itu bagian dari Al-Anfal atau terpisah dua surat yang berbeda-beda. Wazonantu annaha minha. Utsman mengatakan dan menurut saya mengira istidlal ijtihadnya saya ini adalah bagian dari surat Al-Anfal. Paham ini? Perhatikan di kalimat zonantu, saya mengira. Nabi sudah dijelasin belum? Belum. Ya, beliau berijtihad di situ. Famin thamma qarantu bainahuma. Maka dari situ kemudian saya gabung keduanya. Walam aktub bainahuma satran bismillahirrahmanirrahim dan saya tidak pisahkan dengan bismillah. Wa wada'tuha bis sab'i tiwal dan saya gabungkan dia menjadi sab'ut tiwal. Nah, ini dalil dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya urutan surat Al-Qur'an itu ijtihad dari para sahabat. Ini contohnya ijtihadnya Utsman. Nah, maka wa ujibu anhu, ya, maka kita jawab ya, istidlal mereka ini annahu law sahha fa inna fihi dilalatun ala annahu lam yabqa lahu min ma'rifati tawqif fi tartibi suwar siwal anfal wa taubah wa ala hadha la yaslu an yuhtajja bihi ala anna tartiba suwaril Qur'an ijtihadun sahabat. Nah, itu dia. Anallah sahha, katakanlah ini pendapat yang benar. Maka fihi dilalah, maka di dalam ya, apa namanya? Kisahnya Ibnu Abbas dan Utsman di atas tadi, di situ ada dilalah bahwasanya lam yabqalahu min ma'rifati tauqif fi tartibi suwar siwal anfal. Ya, orang-orang yang berpendapat bahwasanya surat Al-Qur'an itu diurut berdasarkan ya, ijtihad para sahabat, ini seolah-olah mereka itu nggak punya dalil lain selain surat Al-Anfal dan At-Taubah. Sedangkan dalil yang mengatakan tauqif itu lebih banyak daripada satu dalil ini. Gitu. Ya, katakanlah begitu ya. Katakanlah ini istidlalnya benar. Katakanlah bahwasanya Al-Anfal dengan At-Taubah itu ya adalah satu kesatuan. Ya, yang berdasarkan pendapatnya Utsman, ijtihadnya Utsman. Katakanlah ini dalil yang benar. Ya. Lantas satu dalil yang benar ini apakah bisa dipakai melawan ya dalil tauqif yang banyak itu? Apa maksudnya? Dalil tauqif itu kan ada 3 kemarin kita bahas di pembahasan sebelumnya. Tambah satu dalil akal. Wa ala hadza la yaslu an yuhtajja bihi. Maka ini nggak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah menunjukkan bahwasanya surat Al-Qur'an itu ijtihad dari sahabat. Jadi kesimpulannya adalah lemah. Nah, kemudian ya, mereka ini juga berdalil dengan dalil yang lain, yaitu hadisnya Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama surat An-Nisa ala Ali Imran fi qira'atis shalah. Nabi suatu ketika pernah baca surat An-Nisa dulu baru Ali Imran. Padahal di mushaf urutannya kan Ali Imran. Nah, lantas kenapa di mushaf Ali Imran dulu? Oh, berarti yang menyusun itu para sahabat. Itu dalil mereka. Ya, ini dalam sholat ya, Nabi membaca dalam sholat. Wa ujibu anhu, penulis menjawab di sini, anna dzalika lidilalah ala jawazi mukhalafati tartib atna al-qira'ah fi sholati wa ghairiha. Nah, perbuatan Nabi di situ bukan menunjukkan bahwasanya itu ijtihad para sahabat, bukan. Tapi maknanya Nabi sedang mengajarkan kepada kita
boleh menyelisihi urutan mushaf ketika bacaan dalam sholat. Artinya kalau dalam sholat antum baca rakaat pertama Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua baca kalau rakaat pertama antum baca misalkan suratnya An-Nisa, kemudian rakaat kedua antum baca Al-Imran misalkan, boleh-boleh saja. Ya, nggak harus berurutan. Kalau surat, kalau ayat jelas wajib berurutan ya, kan dia toki, la khilaf. Baik, ini dalam sholat. Jadi Nabi di situ sudah mengajarkan kepada kita boleh dibolak-balik ke dalam sholat urutan suratnya ya. Misalkan antum baca An-Nas dulu di rakaat pertama, rakaat kedua antum baca Al-Kafirun, nggak masalah. Ya. Nah, wabittali la dilalata fihi ala anna tartibal mushaf laisa tauqifiyyan. Maka ya tidak bisa jadikan dalil bahwasanya urutan mushaf itu bukan tauqif. Ya, kesimpulan kita berarti apa? Tauqif atau bukan? Tauqif. Nah, kama sadalu bi ikhtilafi tartibi masahif sahabah. Mereka juga berdalil dengan ya mushafnya para sahabat. Jadi para sahabat itu punya mushaf masing-masing mereka. Tapi nggak semuanya. Para qurra'nya rata-rata punya mushaf. Dan mushafnya mereka itu tidak lengkap tentunya ya, tidak 30 juz. 6. Ya. Ya, jadi para orang-orang yang mengatakan bahwasanya urutan surat itu ijtihad dari para sahabat, mereka berdalil dengan mushaf-mushaf yang ada di kalangan para sahabat. Nah, karena mushaf yang ada di kalangan para sahabat itu berbeda-beda urutannya. Mushaf fulan beda urutannya dengan mushaf yang fulan. Wa nukishu bi an la hujjata fihi an tartib as-suwar ijtihadun min as-sahaba. Ini enggak bisa jadikan dalil. Kenapa? Li'annahu qabla ijma'is sahaba ala ilzami Utsman bima arsalahu lil amsar lam yakun hunaka ittifaqun fi ma yata'allaqu bi amril qira'ah walal mushaf. Perhatikan kaidahnya. Pengharusan Utsman kepada kaum muslimin agar membaca ayat Al-Qur'an itu hanya dari satu mushaf saja, yaitu mushaf yang diperbanyak oleh Utsman, ya. Kewajiban ini disepakati apa tidak sama kaum muslimin? Ya, sami'na wa ata'na, mereka kan dengan ucapan Utsman. Ketika Utsman bilang, semua harus tinggalkan mushaf yang kalian punya, pakai mushaf yang ini sekarang. Ya, mushaf Utsmani ini. Ya. Semua para sahabat kan ya di situ ijma menerima ucapan Utsman tersebut. Dan kaidahnya bahwa tidak ada ijma'nya para sahabat selain itu dalam masalah mushaf dan qiraat Al-Qur'an. Apa maksudnya? Jadi para sahabat nggak pernah berijma' lagi dalam masalah qiraat dan mushaf selain bagaimana mereka ijma' ya ketika hanya membaca dari satu mushaf saja. Paham ya? Nah, Lida tajidu anna ba'dahum kana yuqri'u bi kulli ma sami'a minan Nabi SAW. Makanya sebagian sahabat itu mereka membacakan Al-Qur'an ya tergantung dengan apa yang dia dengar dari Nabi. Ada seorang sahabat yang mendengar 2 juz saja, ya maka dia mengajarkan Al-Qur'an hanya segitu. Sesuai dengan yang didengar. Ya, begitulah dia menyampaikannya kepada Zaid bin Thabit ketika mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, ya li'annahu lam yablughu annaha mimma turika fil adatil akhirah kama taqaddama indal hadithi an jamil Qur'an. Ya, kenapa bisa beda-beda begitu? Kalau beda-beda qiraatnya berarti kan enggak ijma kan ya. Ya, sahabat ini qiraatnya begini, sahabat ini qiraatnya begini. Ya. Apa penyebabnya enggak bisa terjadi ijma di situ? Karena enggak semua sahabat itu hadir ketika al-ardhah al-akhirah. Masih ingat al-ardhah al-akhirah ya? Ya, nggak semuanya hadir, ya sehingga mereka nggak tahu bisa jadi apa yang mereka baca ini ternyata sudah mansuh. Ya, misalkan katakanlah ada sahabat, ya sahabat ini nggak hadir ketika al-ardhah al-akhirah, ya, ya, tapi dia sudah pernah belajar beberapa juz dari Nabi SAW dan itu dihafalkan. Nah, kalau patokan kita adalah kepada mushafnya para sahabat, implikasinya apa? Implikasinya nanti mushaf tersebut akan mengandung ayat-ayat yang sudah mansuh. Karena si sahabat yang pertama kali mengajarkan itu yang mendengar dari Nabi ketika ayat itu masih ada, masih dibaca. Karena dia nggak hadir ketika al-ardhah al-akhirah itu. Nah, maka ya patokannya adalah pada al-ardhah al-akhirah ini. Siapa dari kalangan para sahabat yang menyaksikan al-ardhah al-akhirah selain Zaid bin Thabit dan beberapa pembesar Qurra? Nggak ada kan, nggak semua. Artinya cuma segelintir sahabat saja. Maka tentu ya yang kita lebih
pegang di sini ya pendapat-pendapatnya para sahabat yang menyaksikan al-ardo al-akhirah. Baik, tartibus suwar di sini lihat uh, dalam pembahasan ini berarti kesimpulan kita ada dua pendapat, ini ringkasannya ya di tabel ini atau bagan ini. Tartibus suwar bi tauqifin minan nabi bi ijtihadin minas sahabah, dua pendapat yang mengatakan tauqif dan ijtihad. Ya, yang mengatakan tauqif itu dalilnya ada 4 ya, dalil dari akli dan nakli, kemudian yang mengatakan ijtihad dari sahabat dalilnya ada 3. Nah, Anda bisa lihat sendiri di situ ya ringkasannya. Baik. Nah, itu dia pembahasan ikhwah berkaitan dengan tartibus suwar wal ayat, urutan surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Kesimpulan kita, urutan surat dan ayat Al-Quran dua-duanya adalah tauqif dari Nabi SAW. Artinya la majala lirra'i huna. Kalau antum lihat ada mushaf Al-Quran nanti dicetak ternyata urutannya berbeda dengan urutan mushaf yang kita kenal, maka yang antum harus tinggalkan ucapan seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tauqifnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Allah Taala ala wa alam. Insyaallah Taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil poin yang ketiga, yaitu ada dulu suaril Quran wa ayatihi wa tajzi'atu, jumlah surat-surat Al-Quran, jumlah ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana tahzib Al-Quran, pembagian Al-Quran. Pembahasan ini merupakan suatu buah pembahasan yang dalam sekali, bahkan ada ilmu tersendiri yang membahas pembahasan ini. Ya, sampai-sampai para ulama menyusun kitab ya yang membahas tentang hal ini. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan nanti, Ana sarankan untuk buka kitab Al-Muyassar fi Ilmi Uddi Ahil Quran. Ya, ada sebuah kitab yang bagus sekali untuk membaca berjudul Al-Muyassar fi Ilmi Uddi Ahil Quran. Pembahasan tentang ilmu menghitung ayat Al-Quran. Ya, karangannya Dr. Ahmad Khalid Syukri. Ya, kitab yang sangat bagus untuk kita membaca. Ya, Anda sarankan untuk membaca kitab tersebut sebelum masuk ke pembahasan ini. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.